kontrolnya seperti apa. Kan kayak gitu modelnya. Nggak harus apa nyerang tapi nyerang salah. malah blunder Offside Mas. Aduh. Nah setelah dipindah nanti gimana nasib Jakarta itu Mas? Tanyalah pada Budi, tanyalah pada Bang, itu si Bang. Ucup. Kayaknya Ucup deh. Kan Bang baru Ucup, ke Jakarta Bang gimana, Ude. Cup? Kau setuju nggak sebenarnya? Kalau pindah juga kan nanti bakalan harga tanah kan bakalan turun. Enggak Yogi. Nah ibu kota kan pindah. Ya kan bisnis tetap di situ. Masa? Iya. Apakah nanti nggak bakalan pindah? Jarang kalau harga tanah turun gitu. Pernah nggak ketemu sekali aja? Harga tanah turun pernah nggak? Tanah turun Kecuali butuh duit ya. BU. Ada sih tanah longsor. langsung. Heeh. Ada tanah sengketa. Itu turun pasti. Iya, tapi yang beli nggak bisa diapa-apain kan? Yang beli mafia. Iya kan? Iya karena Dijual lagi. Iya. Harganya naik lagi. Tapi ujung-ujungnya tetap naik. Heeh. Ngapain naik? Pastilah. Gimana Cup menurut kau? Kau kan yang paling baru ke Jakarta kau nih Cup. Gimana menurut kau? Kau menikmati enggak dengan jalan yang kayaknya aku kalau ke Jakarta tuh 2-3 tempat sehari tuh udah selesai hari. Ya. Kayak kurang 24 jam Cup di Jakarta kalau aku ya. Sehari doang itu kurang. Mas. Iya, kayak 24 jam tuh kayaknya Jakarta kurang. rasanya tuh waktu cepet banget. Kompetitif. Yang Bang Ones. Kompetitif, Bang. Iya. Tempatnya memang tempat bisnis ya. Kayaknya apa namanya? Kalau di langit apa? Apa? Pembatas langit antara itu mana? Heeh. Itu apa namanya? Horizon. Ah. Ozon. Itu jadi kimia. Itulah ya. Kayaknya Jakarta itu ada tekanan gitu ya di situ ya. Iya, pasti. Ada aura Iya. tekanan gitu Tekanan sehingga orang. orang-orang tuh harus kerja cepat, harus senggol sana, senggol sini gitu. Makanya diimbangi dengan hiburan yang banyak tadi, Mas. Tapi semuanya itu menurut saya itu akibat dari memang kepadatan itu kok sebetulnya. Iya. Jadi kalau menurut aku ya, hidup di Jakarta itu separuh hidupnya bisa di jalan. Iya. Kerja Iya, apapun. iya. Kerja apapun. Separuh hidupnya bisa di jalan. Karena macet. Saya punya family di sana mau kerja aja. Subuh baru berangkat, habis subuh Iya, kalau Enggak usah yang kerja. Mas. pulangnya berangkat kerja, lihat anaknya masih tidur. Pulang kerja, anaknya sudah tidur. Iya. Piye kuwi? Dikasih. Kecuali hari Sabtu, Minggu, weekend. ganjil genap kan juga ada jam-jamnya tuh buat ngatasin itu. Teratas sih enggak? Apa? Tidak, ngomong gitu aja Bang. Nah, kalau kemudian ya Jadi jam-jam. Jakarta itu dipindah, ada berapa komponen utama itu dicabut, dipindah yang di IKN yang baru, namanya juga melegenda tuh Nusantara. Saya suka itu, saya suka. Lebih suka Nusantara dari Ya, kemarin saya ada lebih suka Nusantara. namanya itu kotanya Jokowi, Mas. Oh, Agak- itu agak dari Padli. Pak Wah, udah terwakilkan sama Bang Ucup. Itu agak- sudah mulai ngeles itu. Agak kurang ya. Agak enggak cocok aja di Ya, rimanya enggak cocok rimanya. Orang pinter tapi ngejok-ngejoknya jadi kayak terkesan kayak orang tukang becak pada ya. Ya lebih ke sentimen sih itu. Nah, sentimen. Langsung aja Mas. Ya, enggak apa-apa. Nah, enggak gitu. apa-apa. Ya wajar mau nggak mau kita harus intimen sama dia. Dia kan bukan orang tukang becak kan. Kita Dia tuh punya kuasa kok di situ. ngobrol kayak gini tuh nggak usah takut-takut. Kita Masih tuh ngeritik wakil, kan? orang aja dah. Masih kayaknya. Iya Masih nggak sih? wakil. Kayaknya masih deh. Masih ketua Gerindra nggak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya kalau itu. Nggak penting. Ngeri. Penting buat kita. Udah pindah ke Ya yang jelas kita apa namanya? Ya apapun keputusan pemerintah kalau niatnya baik dan itu lebih maslahat ya kita dukung aja. Iya. Iya kan? Kita dukung. Meskipun kita ada kritik gitu kan, ya tetap kritik itu kita usung terus Ya, aja harus, selama itu wajib. didengar, akhirnya masuk ke telinga mereka lah, akhirnya baru direspon. Itu kita sudah senang kok. Iya kan? Nah, apa? Itu Mas. Ya sebenarnya aku walaupun setuju Mas, tapi kan apa ya? Jadi ada perdebatan di kepala aku sendiri Mas. Apa, Oke,
perlu kita nih pindah. Evil and angel. Mm-mm. There is evil and angel in your Iya. head. Kalau itu Rokib Atib. Itu ngawur. Oh iya ya. Batu itu nyatet yang ngawur. Oh iya nyantet ya, salah ya. Nanti di blur. Suruh berdebat. Iya ada yang itu. Oh jadi ngeri ya. Budi mulutnya Apa bang? Apa bang? Lanjut dulu bang. duwer sana sini. Lambe turah. Anjelmon sama Devil Mon gitu. Ya, ya itulah pokoknya tadi kan. Itu satu sisi memang harus perlu ya. Satu sisi kita lagi posisi Covid. Lagi butuh dana yang banyak. Ada varian baru lagi kan. Tapi kalau nggak dilakuin sekarang kapan lagi? Nah, itu Nah ini masih perdebatan aku mas. Masih belum ketemu jawabannya. nek saya mencoba untuk mencoba untuk jawab ya, meskipun nanti masuk enggak di otakmu ya. Jadi gini, ini politiknya sangat kuat, ya kan? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Iya. Orang akan ngurusin besok suksesi tahun 2024, suksesi akan mikir yang lain lagi. Belum tentu fokus pada perpindahan itu. Iya. Mau sampai kapan? Nunggu Jakarta banjir terus? Banjir aja bikin lumpuh kok sebagian di Jakarta, iya kan? Ya kemarin udah dibantuin pakai sumur serapan. Ya tetap banjir aja. Akhirnya tetap aja dibuang ke laut gitu kan. Iya. Enggak mas, ke dalam tanah Ke mas. dalam tanah. Itu Melawan sunatullah itu mas. Melawan sunatullah itu mas. Kalau di itu ya. Iya. Itu siapa yang ngomong ya? Nah, udah mulai dia. Yang ngomong itu Gak penting siapa yang ngomong. Gak penting. Iya. bakalan calon itu kayak yang ngomong itu. Sahabat giring. Iya. Sohib. Ini banget Siapa sohib. Niji, Sohib kan. Iya. Giring. Apa namanya? Cek sound di Iya. apa? GBK. Di depan Yang Jis. baru. Jis ya. Jis. Iya Jis. Jakarta International School. Stadion. Ya, Itu. ya itu fenomena sih, tapi ya itu tadi kalau pindah ke sana negara harus bangun infrastruktur paling tidak yang memudahkan Iya. masyarakat untuk bisa mengakses ke sana lah, ya kan? Tapi tol udah jalan kan kalau nggak salah kan di Kalimantan. Siapa tahu bikin jalan panjang di tengah laut, Iya, ada rencana memang itu kayak. ya kan? Oh ya, Dari pernah mana? baca. Ada pernah aku baca itu rencana Tapi di mana? ibu kota. Di ibu kota laut kan. Lautnya panjang kan? Kan panjang gih. Nah, itu baru rencana. Selat Sunda aja dari kemarin belum ada juga. Yang deket cuma sejam kalau kapal kan kalau nggak salah. Ya. Nah, kalau itu Ya memang kontradiktif juga sih ya, ironis juga dalam kondisi apa COVID kayak gini, bangun. Iya, malah kita bangun Tapi gitu loh. kalau nggak dibangun ya mangkrak. iya. Bayangin itu perencanaan sudah lama, kayak tol dulu ya, diselesaikan dulu kan, tol, nah itu bertahun-tahun itu sebelum COVID, tapi tiba-tiba kena COVID, apa ya iya dihentikan selama 3 tahun? Ya tetap Enggak nggak, dong. ya nggak mungkin. Ini kan COVID ini paling 4 tahun ini baru 2 tahun lebih kan, hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. 4 tahun ini. Tapi karena Bisa orang pulih itu aja belum tentu juga pulih kembali ke itu. tapi itu mas karena orang yang memimpin Indonesia masih sama mas. Ada ketakutan juga ya ketika 2024 kan nggak bisa lagi kan. Nah, Kecuali ada yang usulan kemarin mulai itu bicara yang politik. 3 tahun, Kalau yang kayak 3 gitu periode. sudah masuk ke ruang politik, sehingga rezim yang sekarang bisa jadi ya kan akan mengambil atau bergerak atau mencalonkan ya dalam tanda kutip, meskipun rezim itu kan ketahuan kan backgroundnya siapa-siapa, partainya apa-apa, akan mencalonkan orang yang paling tidak satu visi dan misinya si rezim yang sekarang. kalau nggak salah kemarin juga udah ada mas. Iya, dan itu wes sunatullah kalau kayak gitu. Wes sunatullah kalau kita bicara politik loh ya. Nah, Wes sunatullah. yang kemarin sevisi itu kalau nggak salah ya sama partainya kan. Yang kepak sayap, yang deritamu deritaku. Ah, kamu tuh pakai materi aja tapi nggak mau menyebut nama. Kamu tuh. Masih takut Mas Bang Budi. Nah, sebut aja Puan. Luar Puan. biasa. Iya bener Ge. Iya. Kalau nggak salah ya.
Aku kurang tahu juga Mau siapa ya. diusung kan itu. Terus apa materinya? Enggak, itu kan sama-sama satu rumah lah. Satu visi gitu loh Mas maksudnya. Kan satu rumah, sama-sama di itu di merah. Ya, nggak tahu lah. Yang penting apa pemerintahan itu jalan, ya kan? Ketakutannya kan kalau ketika ganti ini ada program baru lagi nih. Ya, Tunda mangkrak lagi itu berarti. Ya nggak tahu lah mangkrak apa enggak. Ya minimal masih tetap jalan lah walaupun lambat. Maksudnya kan kalau aku jadi presiden juga aku mikirnya ninggalin warisan dong, legasi. Pas jabatan aku ada hasil nih. Nah, ketika ada presiden baru, mereka pasti mikir, aku nih mau ninggalin apa untuk Indonesia. Nah itu. Nah, apakah masih mau itu? Kayaknya enggak deh. Ada lagi dong baru. Iya, kalau baru kan sudah ketahuan kan, muncul wajah-wajah baru kan, udah ketahuan. Banyak loh wajah-wajah baru ini. Iya. Masih 2 tahun lagi padahal. Tapi udah mulai muncul kan. Yang wajah-wajah baru yang sementara yang nggak apa Bekerja untuk antusias Indonesia. muncul mukanya, itu malah lebih yang favorit daripada yang banyak dimunculkan dengan upaya-upaya baliho dan macam-macam. Nah, itu kan Bekerja untuk Indonesia, kepak sayap. Pakan saya. Deritamu derita aku banyak. Caimin. Iya, Ganti Caimin. nama kan? Ganti nama. Ya kan dulu kan Caimin, sekarang ganti Caiman. bukan. Namanya agak panjang. Gus siapa? Bagus. Ya, Oh, udah ganti panggilannya. nama aslinya agak. Tadi Cak, sekarang Gus Banyak berarti. kok itu yang apa? Yang komentar masalah itu. Banyak di YouTube gitu. Nah, gimana, Cuk? Kalau kau gimana pendapat kami sebagai bintang tamu nih? Kau udah baca, Cup, Yang apa? undang-undang itu? Aku baru sekilas barusan Mas, tapi lupa. Oke. Ya, tapi Terkait poinnya dengan Apa nih? pemimpin di sana tuh apa bentuknya? Mungkin di sana Jakarta. Jakarta apa di Di IKN dong. Jakarta kan jelas kan. Katanya mau menunjuk apa sih protokoler gitu? Ya bukan. Apa namanya? Kepala otorita. Otorita. Kan Kepala otorita kalau kita lihat di konsepnya kayak Batam. iya kayak Batam. Itu kan badan otorita, berarti bentuknya badan otorita nanti sana. Jadi ditunjuk kepala. Yang Berarti menunjuk nggak itu ada presiden. suksesi kayak politisasi itu, rusak nanti. Udah ada landasannya itu Mas? Hah? Landasan. Udah coba itu di mana? IKN ke sana ada pemilihan juga, Mas? Enggak ada. Enggak di RUU ya, terakhir ya aku baca ya, masih RUU, nggak tahu aku yang UU ini. Kemarin itu pemilihannya kayak Iya kan ada seleksi dari beberapa orang, kan. Tapi bukan pemilu kan, bukan pilkada kan. Yang dipilih itu langsung sama Bukan presidennya. pilkada kan, yang tak maksud itu pilkada. Kalau pilkada kan bisa juga ini menyedot anggaran banyak ini nantinya. Kalau penunjukan kan enak tuh, iya, tinggal tunjuk. ya kan? Kayaknya kemarin tuh isu-isunya yang calon kepala otorita tuh ada berapanya? Ahok ada, terus ada siapa lagi? Bambang Brojonegoro. Brojonegoro, Azwar Anas sama Azwar Tumiana. Nah, itu kan itu kandidat. Kandidat. Tapi dengar kabar katanya dari arsitek katanya. Yang jurus-jurus kayak Ridwan Kamil gitu. Enggak, Ada Mas. enggak yang dibaca Jokowi itu. Itu mungkin ya. Yang dibaca Jokowi. Tapi kalau Ahok nih apakah nanti bakalan demo berjilid-jilid lagi, Mas? Enggak tahu 313 41 enggak tahu nanti. Ya agak susah, Mas. Agak susah. Kan udah pindah, masa reuninya tetap di Monas. Nah, itu yang jadi masalah, Bu. Itu yang jadi masalah bahwa kalau ada kebijakan yang di demonya mau naik apa ya sih? Edi itu juga kan ngomong. Iya. Edi Mulyadi itu juga ngomong kan masalah demo biayanya banyak dan macam-macam. Naik kapal dulu. Ya, naik kapal dulu. Iya sih susah juga kalau ya oke lah kalau memang benar demonya, kalau memang kalau yang memang harus patut di demo gimana tuh? Tapi Jadi gini, kehilangan. apa demo itu harus Enggak juga sih, Mas. harus Salah di satu. depan Istana Negara, harus di depan DPR gitu kan? Apa harus kayak gitu? Enggak juga sih, Mas. Sebenarnya. Kan sebetulnya demo bisa dikemas dengan cara-cara yang lebih elegan gitu. Ya, kayak 98 enggak cuma Jakarta, Mas. Satu itu. Setiap kota ada demo semua itu kan berarti wes menunjukkan bahwa begitu marahnya masyarakat, rakyat gitu kan. Tapi
kalangan akademis juga punya cara sendiri. Misal kemarin UGM punya catatan tentang ya kan ya, telaah kritis apa itu Tapi yang baru-baru ini demo juga kan tentang udah RUU Cipta Kerja udah itu di kan tiap kota kalau nggak salah. Omnibus kan juga tiap kota mas. Dari akademisi juga udah ngirimin itu, tapi kayaknya masih jalan. toh faktanya yang gerilya itu yang di apa di jalanan ada, tapi yang elegan ada, tapi yang membuahkan hasil dari semangat apa namanya demo itu kan yang apa, ujung tombaknya kan para akademisi sebetulnya. Akhirnya ke MK kan bersyarat itu tadi ya. Judicial review. Tapi menurut aku tetap juga sih yang dari mahasiswa juga tetap demo mas untuk melihat urgensinya mas kayaknya. Ya. Kayaknya kalau nggak didemoin nggak cepat selesainya. iya kalau nggak viral Ya, kalau nggak viral sekarang tuh susah. susah jalan mas. Coba kalau kayak gitu dikontenkan, itu bisa punya uang banyak loh sebetulnya. Benar nggak? Ngambil uang, nyedot uang dari YouTube gitu. Tapi Banyak jadi loh, langsung viral. tapi kesannya malah jadi nggak ikhlas mas Apanya? Kepentingan kalau itu dikontenkan dan ketika jadi Oh, duit. sekarang ikhlas nggak ikhlas banyak konten-konten yang sebetulnya apa memang dari awal ikhlas berbalut apa sosial ya kemanusiaan bantu orang tapi ujung-ujungnya juga konten. Iya sih. Jadi uang tuh muter untuk ngasih mereka, ya kan? Nah itu kan kalau semua mayoritas warga negara menggunakan cara itu, negara nggak usah autopilot kok, Iya. nggak usah mikirin rakyatnya negara, gitu. Iya. Ya tapi kan susah juga di media sekarang. Tinggal nyerap pajaknya dan macam-macam ya kan, rampung. Tapi konten-konten media kan juga ngeri mas sekarang mas. Ada kita salah ngomong, lapor. Jadi ya susah juga ya. Mau secara fisik, secara manual. Tapi bisa jadi lapor itu cuman sebagian strategi mereka untuk bisa dongkrak subscriber. Iya. Mungkin. Enggak. Tapi ngeri Banyak juga. kayak nggak tahu artis pura-pura nikah banyak, saling lapor banyak. Ini kita itu coba. Ini kita mana mas? Ya kan? Jangan, Mas. Jangan, Itu Mas, kan itu. sempat diundang di itu kan. Siapa? Kick Andy Oh, ini kita pilih ya ini kan. Kita pilih kan. diundang, ada sebagian yang memang sengaja dimainkan. Iya, iya. Iya, Andika kan Ben juga pernah cerita tuh. Oh, kalau itu memang project yang enggak nih kita kalau berkelahi sama orang yang selevel di media itu mengangkat konten. Adjustment. Iya, Iya, banyak ya, benar endorse-nya juga tuh. Mengangkat Di situ. konten, iya. Itu dikupas di Candy itu saya lihat itu. Ya mau gimana ya, susah ya. Aku mikir kalau secara manual aja apakah ya kurang ya, malah ada luka-luka segala macam. Tapi secara digital kita juga harus hati-hati ngomong ini. Kadang kita udah hati-hati aja masih kena. Ya iya, bingung mas, aku masih belum bisa dapat jawabannya apa ya yang cara yang benar untuk mengkritisi ini. Iya, soalnya nih Ya yang baru kritik lapor. nek kalau menurutku ya santun aja dengan cara yang elegan aja kalau menurut aku kalau kritik itu. Ada kemarin saya sama komedian mas yang kritik masalah KPK, dituduh sama buzzer narkoba. Oh iya tahu aku. Bintang Emon. Oh, iya. Bukan iya. itu juga banyak yang Bintang Emon Bintang kan Emon juga. juga ya. Nah, dia udah santun tuh. Lucu loh ya. Dengan santun lucu. Ya. Kena kan kita juga yang nggak usah bahasanya nggak terlalu tinggi tapi kita paham maksudnya apa. Kita juga bingung dengan kasar salah, dengan santun, dengan lucu salah juga dilaporin. Ya. Nah itu susah mas. Ya. Aduh kok jadi murung. Iya ini. Saya sebetulnya kalau dilihat dari sisi apa ya hukum pertanahan ya. Hukum pertanahan ke depan tuh akan ada perkembangan ya. Minimal kan di IKN itu besok kan kepala otorita ya. Kepala otorita. Nah, namanya berarti kan daerahnya kan badan otorita. Dan Kayak badan Batam. otorita itu kan kalau kita konsepnya kayak Batam itu kan HGB semua. Ya kan? HGB semua berarti Iya kan ya. untuk industri untuk kan untuk bisnis sana kan.
Jadi kalau di sana itu otorita yang seperti apa, gitu kan? Ya, kita itu belum berarti harus belum pertanyaannya. bisa menjawab apa. Ini bisa jadi ada pertanyaan ini saya mau lihat guru kita Prof Maria nanti besok kalau apa namanya dimintain jadi ahli untuk apa Pendapatnya. membangun struktur hukum Pertanahan di sana. gitu kan. Ya oke tuh, ditunggu sih. Itu Mas. memang tugasnya ibu kita itu, Iya, tinggal ibu kita Kartini. tinggal itu Mas. Kita cuma bisa berharap sebagai warga negara yang baik ya. Berharap bahwa ibu kota negara baru ini bikin Indonesia lebih maju. Pertama itu. Ini statement terakhir ya. Iya. Closing. Aku juga nanti ada. Iya, nanti dong, guys. Jadi berharap memang bahwa walaupun udah ganti kepala negara, proyek pemindahan ibu kota ini jangan terhenti juga. Bahwa memang udah beberapa investor yang udah ngomong juga, Elon Musk katanya mau bikin bandara di situ. Tanahnya juga masih luas kan di sana untuk bisnis untuk UMKM. Kan jadi lebih banyak. Semoga ya ibu kota negara lancar sampai bisa ditempati, dan ketika ditempati juga nyaman. Yang fungsinya menjadi pusat kepemerintahan tetap berjalan dan mungkin bisa lebih baik ya. Itu aja Mas dari aku Mas. Gimana? Tambahan aja sih Mas. Ya mudah-mudahan tidak mangkrak dan tetap berjalan. Aku takutnya kayak Mudah-mudahan nggak utang gitu. kalau itu pasti kayak Mas. Biayanya nggak bengkak-bengkak. Iya, ya itu juga Memberatkan salah satu. negara sendiri ya kan. Aku takutnya kayak negara Asia Tenggara juga lah Mas, Myanmar. Itu kan dipindah kan ibu kotanya. Sekarang jadi kota mati, sepi. Myanmar juga. Iya Myanmar. Gitu. Iya. Yang baru aja pindah-pindah itu. Pokoknya kita jangan sampai ngutang tapi nggak ada hasil kan. Iya. Kita yang jadi beban nanti jadinya. Beban kan? Anak kita aku mikir anak. Iya, iyalah. Masa depan Indonesia Mas. Masa baru lahir udah diwarisin hutang? Nah, Tapi itu. yakin konsep kayak gitu muncul. Konsep yang mana Mas? Iya, yang utang negara yang bayar Rakyat. Enggak sih. orang. Ya Emang kita bayar utang negara gitu. Dari pajak Mas. dari ya. pajak Mas. Pajak Mas. Ya mungkin Emang kita bayar pajak secara apa? Oh rajin ya, Mas. pajaknya paling PPh makanan, beli makanan dan macam-macam tuh yang sering iya kan? Iya. BPHTB Mas kalau beli tanah. PPH Iya. Ya kalau beli tanah, kalau kita nggak beli tanah. Nah makanya dari rokok. statement kayak gitu tuh juga kurang pas menurut saya, bahwa setiap kepala ini akan terbebani bayar utang negara sekian gitu kan Iya. per tahun. Itu juga statement yang ya itu Perspektif mereka mungkin ya dari Perspektif orang mereka. ekonomi kan, mungkin hitung-hitungannya kan. Cuk. Coba Apa statement Bapak dari politisi gimana? Ya semoga ibu kota baru nanti dapat mencerdaskan bangsa, memakmurkan. Ya intinya di pemerataan sih. Di pemerataan khususnya sekarang juga udah mulai di pendidikan, udah mulai, tinggal di perekonomian sama mungkin hal-hal lain. Kesehatan yang penting. Kesehatan juga, mungkin polusi-polusi di Jakarta. Tapi ya semoga tetap berdasarkan riset lingkungan juga yang ada di sana. Kan kayaknya banyak banget kritisi dari Walhi juga yang kemarin ini IKN gitu. Ya, semua pemerintah bisa mendengar segala aspek sih, Ya. sebagai asas pembentukan perundang-undangan yang baik segala Ya. macam. Ya kalau dari saya sebetulnya ya pemerintah harus responsif terhadap apa yang disampaikan publik ya, apapun itu. Lebih Ya, terbuka apapun. lah Ya, pembicaranya. ya. Terus yang kedua, pemerintah ya tadi lagi-lagi bahwa pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik sehingga masyarakat bisa mengakses itu. Apapun aksesnya ya, kepentingan apapun gitu terhadap ibu kota itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah pemerintah juga harus antisipatif, ya kan? Antisipatif terhadap perusakan dalam tanda kutip, gangguan dari konsep yang sudah ideal yang sudah sampaikan oleh pemerintah kaitannya dengan pembangunan IKN misalkan
harus juga bisa menekan, bikin aturan-aturan yang bisa menekan bahwa di sekeliling apa itu dilarang orang apa bermain spekulan, broker tanah, perubahan status apa peruntukan tanah juga harus ditata benar-benar, ya kan? Dijaga bahwa Kalimantan itu tetap sebagai paru-paru dunia. Itu saja menurut saya, supaya ada mercusuar, ada apa ya, ada yang kita banggakan di sana. Di Kalimantan ada yang kita banggakan, meskipun ya secara kultur juga banyak yang kita banggakan di sana, termasuk negara tertua Kutai. Ya kulturnya kan ada banyak. Ya, cuman karena Kalimantan itu ya banyak hutannya, ya itu kan orang cenderung lebih mempertahankan sisi itunya ya, sisi green Ya. Ya. Udah. Ini nih terakhir sekali bang. Oh, iya. Permasalahan Apa? Gimana? ibu kota kemarin kan sebelumnya kan Jakarta kan banjir macet. Heeh. Nanti tahu nggak permasalahan yang terjadi di ibu kota baru kita Kalimantan? Asap. Iya. Iya, benar asap. Buat video TikTok barusan mas. Iya. Untuk base cut dibikin lagi. Kan ada Asap ini ya. asap. Nah, itu dong cuma asap. Iya, tapi bener tuh. Itu bener Mas, baru kepikiran aku. Ya. Tapi Panjang. Enggak apa Mas. ya, tapi itu kan di Kalimantan Timur. Ya, Kena semua ya. sampai Sumatera juga kena, Mas. Iya. Pun tapi yang paling parah kan sebetulnya kan lintas yang di Sumatera ke Kalimantannya itu kan sebetulnya. Iya bener. Iya kan? Kepikiran. Jadi Kalimantan Timur itu kan kayaknya langsung ke laut Cina Selatan kan? Heeh. Ya, tidak ada lagi. Misal pun kalau ganggu, ya ganggu negara yang lain. Kalau keganggu, ya kita ikut keganggu juga kan? Iya, pasti Mas. Tapi kita kena sanksi juga kalau kayak gitu. Iya, Ya. kayak Nah kemarin. itu loh yang yang saya sampaikan tadi bahwa harus benar-benar pemerintah harus menjaga apapun komponen aturannya, kebijakannya terkait dengan lingkungan sekitar harus benar-benar dijaga. Benar-benar radius sekian, bahkan kalau bisa sekalimantan gitu loh kasarannya kan harus dijaga benar-benar. Kalau nggak rusak itu benar. Bisa jadi zaman dahulu di Jakarta itu banyak paru-paru paru-paru Indonesianya di sana ya kan, paru-paru kota ya kan, banyak tapi urban nggak ditata ya kan, orang sembarangan bisa masuk ya kan. Nah itu harus benar-benar diantisipasi itu tadi. Kalau enggak ya bakalan terjadi kumuh dan macam-macam nanti bisa. Balik lagi cuman pindah tempat aja. Nah makanya Ini kaset baru lagu lama. Iya. Ya pokoknya intinya ketika aku keluar negeri aku ngobrol sama orang, aku bangga, aku ngomong ibu kota negara Indonesia itu apa itu? Nusantara. Jadi mudah-mudahan ya dengan nama Nusantara itu ada aura yang benar-benar dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi dengan kebanggaan itu tidak sembarangan kita tuh datang ke sana mengotori itu gitu loh. Ya kan? Ada aura itu loh. Jangan ganggu. Ini bentuk kedaulatan negara kita. Ya kan? Ini bentuk kebanggaan kita. Ibu kota negara kan ini bentuk kebanggaan kita. Kalau ternyata kebanggaan kita itu ternyata cacat, yang bikin cacat kita sendiri, apa kata dunia? Nah benar. Ya. Ya. Itulah poinnya. Nanti jangan, kita tetap kawal ibu kota negara ini, jangan sampai ya cuman manis Mangkrak. di mulut tapi jelek di pelaksanaan. Iya sih. Iya kan? Percuma Dasar kita Konsep ya kan? manis di konsep. Ya implikasinya, implementasinya tidak bagus. Iya itu. Pokoknya itu kita sama-sama yang milih juga, apalagi yang oposisi ya harus kritik lah. Harus. Iya dong. Yang Ya, wajib oposisi itu, wajib. oposisi itu Wajib pasti kritis. Iya.
apalagi yang milih lah. Itu tanggung jawab kita. Ya. Ih, bijak banget aku ngomong ini. Ya. Kalau yang milih itu harus punya tanggung jawab moral untuk juga memperhatikan itu, ya kan? Iya. Jangan bisa bikin orang jadi presiden tapi udah jadi presiden. Diem aja. Ya itu Terserah lah. Wakil walaupun rakyat. aku kemarin nggak milih mas, tapi ya sebagai warga negara kan. Aku milih sih. Ya. Nah, iya. Kalau sebagai warga negara harus milih dong bang, bukan nggak milih. Ya nggak bisa karena aturan. Aturan. Nggak bisa nyoblos kayaknya dulu. Posisi Nggak di sini. nggak sempet lagi mas. Bisa sebenarnya ngurus. Oh, ketiduran. Enggak. Maksudnya ngurus ke RW dulu Iya, segala macem agak lebih sulit lah daripada yang datang ke TPU tinggal nyoblos. Oke. Padahal hak saya. Ya udahlah. Mungkin ada ya mungkin saran-saran dari kami juga untuk ibu kota negara. Kita yang nonton juga tetap kawal terus, jangan sampai lengah. Jangan ada perpecahan. Jangan ada yang Ya, ngomong jin. Perbedaan pendapat biasa. Biasa ya. Tangkap saja itu sebagai wahana bahwa itu adalah apa namanya bentuk pluralisme di negara kita. Yang penting saling menghormati aja lah. Ya kritik. Kalau mau kritik juga mikir-mikir mas. Boleh. Yang elegan dong. Yang elegan masa cuma kayak obrol kayak ya Allah. Cuman jin masa kritiknya cuman jin. Ya sudahlah aku ngeri. Ya oke, perhatian juga mungkin apa info juga buat pemirsa ya yang nonton ini Mbah Digdo ke depan juga akan menyajikan bahwa ada banyak materi-materi yang ya respon terhadap hal-hal yang baru, viral, yang baru berkembang, tapi kemudian cara kita untuk menyampaikan itu supaya bisa diserap oleh kalangan menengah ke bawah sebetulnya. Kalau yang ke atas tuh orang sudah pinter-pinter lah, ya kan? Besok misalkan kita ngundang teman kita pinjol, ya kita bahas pinjol. Bagaimana? Kapan-kapan kita bahas itu sedikit tentang apa itu konsep harta bersama. Terus besok juga mungkin teman-teman ini anak buahnya si Ucup itu mau syukuran, ya kelulusan. Jadi strata 2 lulus strata 2 ini kan perlu kita supaya ada motivasi buat teman-teman yang sekolah ya tetap terus semangat aja untuk bisa lulus, bisa membanggakan dan bisa berkiprah nanti di negara Indonesia, mungkin bisa jadi pegawai di IKN kan? Iya. PNS. Kayaknya bakalan jadi pindah IKN semua ada bang. Iya, mereka Soalnya juga IKN ibu kota baru kita kan mau dibangun metaverse juga. Oh iya. Tapi KTP masih fotokopian. Iya, EKTP ya benar itu. Tolong metaverse segala macam. Kalau EKTP masih fotokopi nggak usah deh. Ya, tolong ya. Tolong pemerintah, tolong. Iya. Nah, mau ngomong apa tadi? Oke. Tadi aku ada ngomong apa ya? Mau ngomong Oh apa? iya. Yang masalah itu kita kan orang-orang yang sudah lulus S2 mas. Bahwa itu sebenarnya jadi beban mas. Harus diingetin lagi anak-anak yang udah lulus S1, S2. Itu kan mereka tuh gelar itu tuh bukan cuman mereka belajar, lulus, ngikuti ujian-ujian, tapi kan juga harus diamalkan. Percuma ya ibaratnya tuh jangan jadi cuma pohon rindang tapi tanpa buah. Itu tuh besok masih filosofi itu coba besok kita diskusikan. Oke. Ya. Ya, oke. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada yang mau dikomen atau yang mau ditanyain, boleh dikomen. Jangan lupa subscribe. Terima kasih yang udah nonton. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Gak mati kan, Gak kayak